Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita sirah nabawiyah yang berjudul tentang hijrah ke Madinah. Oke, langsung aja kita mulai. Usai Baitul Aqabah kedua, kaum Ansar pun kembali ke Madinah. Mereka sangat antusias menunggu dan mengharap kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sementara itu, kaum muslimin yang mendengar kesepakatan antara Rasulullah SAW dengan kaum Ansor juga siap berhijrah ke Madinah. Dan faktor penyebab hijrah adalah hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini bukan tanpa alasan. Ada berbagai faktor yang menjadi pemicu untuk melakukan hijrah. Yang pertama, karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum musyrik, dari kaum Quraisy. Begitu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terbuka, berbagai ancaman mulai diarahkan kepada beliau. Dan orang-orang beriman yang mengikutinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa berpikir mencari perlindungan di luar Mekah. Sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habasyah, Taif, dan kemudian Madinah. Penyebab hijrah ini diantaranya karena penyiksaan dan penindasan kaum kafir Quraisy atas kaum muslimin. Riwayat yang menguatkan faktor ini tersirat dalam perkataan Bilal radhiyallahu anhu ketika ia hendak berhijrah. Dan ini artinya, wahai Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Sebagaimana mereka telah menyebabkan kami keluar dari negeri kami ke negeri derita. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha tentang hijrahnya orang tuanya, beliau radhiyallahu anha berkata, dan artinya Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ketika penderitaannya terasa berat. Dan yang kedua, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah sehingga memungkinkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan leluasa. Dan hal ini sebagaimana tertuang dalam Nasbaitul Aqabah kedua, yaitu kaum Ansor berjanji akan melindungi Rasulullah SAW sebagaimana melindungi anak dan istri mereka. Ketiga, para pembesar kaum Quraisy dan sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta, sehingga mereka tidak mempercayainya. Dengan kondisi seperti ini, maka beliau Rasulullah SAW ingin mendakwah kepada masyarakat lainnya yang mau menerimanya. Dan banyak dalil yang menunjukkan faktor ini, diantaranya ialah sebagaimana perkataan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Allahumma innaka ta'lamu annahu laisa ahada ahabba ilaihi an ajahidahu fika min qaumi kudzabu rasulaka sallallahu alaihi wasallam wa ukhrajuhu. Dan artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui, tapi sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang lebih aku sukai untuk aku jihadi mereka karenamu daripada suatu kaum yang telah mendustakan Rasulullah SAW dan mengusirnya. Yang keempat, kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya tentang hijrah beliau, kaum mukminin pada masa dahulu mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena khawatir terfitnah. Itulah beberapa faktor yang mendorong kaum muslim berhijrah meninggalkan negeri Mekah menuju negeri yang baru, yaitu Madinah. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Khabbab radhiyallahu anhu pernah berkata, dan ini bahasa Indonesia, kami hijrah
bersama Rasulullah SAW untuk mencari wajah Allah, sehingga ganjaran kami benar-benar di sisi Allah Azza wa Jalla. Mengapa memilih hijrah ke Madinah? Nas-nas yang solih menunjukkan pilihan Rasulullah SAW menetapkan Madinah kepada negeri hijrah kaum muslimin merupakan pilihan yang berdasarkan wahyu ilahi. Bagaimana hal ini tertera dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, aku pernah bermimpi berhijrah, yang artinya pindah dari Mekah menuju suatu tempat yang ada pohon kurmanya. Lalu aku mengira daerah itu ialah Yamamah atau Hajar. Ternyata daerah itu adalah Yastrib, mungkin sekarang adalah Madinah. Dan ada juga hadis yang berbunyi artinya, aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, yaitu satu negeri yang memiliki pohon kurma di antara dua harah. Oke, mendengar penuturan Rasulullah SAW, maka kaum muslimin pun kemudian bergegas melakukan hijrah ke Madinah. Begitu juga sebagai kaum muslimin yang sedang berada Habasyah, mereka segera berangkat menuju ke Madinah. Dan yang pertama kali berangkat hijrah ke Madinah ialah Imam Bukhari menyebutkan yang pertama kali berhijrah ke Madinah ialah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Sedangkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyebutkan yang pertama kali berhijrah ialah Abu Salamah bin Al-As'ad dan bin Uqbah memilih yang kedua. Dan Musa bin Uqbah memilih yang kedua. Ibnu Hajar menyebutkan di antara hadis-hadis yang dibawakan penulis kitab Al-Maghazi Syiar dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari masih bisa dipertemukan dengan membawa pengertian yang pertama kali. Pada sisi itu yaitu Abu Salamah dengan Mus'ab yang memang sejak dari awal berniat menetap di Madinah untuk memberi pengajaran kepada penduduk Madinah atas perintah Rasulullah SAW. Jadi masing-masing di antara dua orang ini dilihat dari satu sisi, Abu Salamah ialah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah untuk menghindari penindasan kaum kafir Quraisy. Sedangkan Mus'ab ialah orang yang pertama kali hijrah ke Madinah dengan niat menetap di Madinah. Kemudian setelah itu, kaum muslimin berdatangan ke Madinah dan Bilal bin Rabah datang bersama Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir. Kemudian menyusul Umar bin Khattab. Respon kaum kafir Quraisy terhadap hijrah kaum muslimin. Melihat kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, bagaimanakah sikap kaum kafir Quraisy? Pemandangan ini sangat menyakitkan hati kaum kafir Quraisy sehingga mendorong mereka melakukan berbagai upaya untuk menghalangi kaum muslimin hijrah. Misalnya adalah dengan menahan harta kaum muslimin dan melarang membawanya. Terkadang dengan menahan dan mengurung sebagian anggota keluarga kaum muslimin. Di samping itu mereka juga melakukan supaya kaum muslimin yang sudah berada di Madinah kembali ke Mekah. Namun upaya kaum kafir Quraisy ini tidak membuat kaum muslimin bergeming dari niat semula. Mereka benar-benar sudah siap berpisah dengan harta benda miliknya, keluarganya, dan kenikmatan dunia dan penghidupan lainnya yang telah mereka peroleh di Mekah demi menyambut panggilan akidah. Dan sungguh hijrah ini menjadi pijakan pertama berkibarnya panji tauhid. And wallahu musta'an. Okay guys, maybe cukup sampai sini untuk cerita tentang hijrah ke Madinah. Ya mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Dan akhir berkata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.